Halo Lex Indonesia, kali ini kita akan mereview sebuah mobil bekas yang kali ini digandrungi oleh berbagai usia. Mobil tersebut adalah Honda Civic Estilo, yang mana sebenarnya ini adalah Honda Civic generasi ke-6. Nah, kayak apa sih mobilnya dan hal apa aja yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini? Untuk itu, ikuti terus videonya. Nah, sebenarnya Honda Civic generasi ke-6 ini hadir dalam beberapa versi. Jadi ada versi sedan, kemudian juga hatchback 3 pintu seperti ini, ada versi coupe-nya, dan juga ada beberapa versi lainnya. Dan untuk di tanah air sendiri sebenarnya kali ini yang hadir hanya ada versi sedan dan juga versi hatchback 3 pintunya seperti ini. Dimana untuk versi hatchback 3 pintu ini paling dicari dan harganya pun berbeda jauh untuk versi sedannya. Dan hal tersebut terjadi adalah dikarenakan mencari kondisinya yang prima, kemudian juga full orisinil itu sangat sulit sekali. Sedangkan untuk berbicara penampilan di bagian depannya, bisa dikatakan untuk perbedaannya itu tidak ada dibandingkan dengan antara versi sedan juga dengan versi hatchbacknya ini. Mulai dari desain kap mesin, lampu, bumpernya, seluruhnya sama persis. Nah, sekarang kita akan bahas ke bagian mesinnya terlebih dahulu. Nah, untuk mesinnya sendiri sebenarnya Honda Civic Estilo ini hadir dengan banyak pilihan. Tapi untuk pasar tanah air, mobil ini hanya hadir dengan mesin F16 atau sebenarnya yang paling umum dikenal oleh kalangan Honda yaitu adalah D16. Mesin tersebut adalah mesin berkonfigurasi 4 silinder SOHC yang dilengkapi dengan teknologi PGM-FI atau Programmable Fuel Injection. Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga 118 dk dengan torsi 144 Nm. Dan tenaganya tersebut disalurkan ke roda depan melalui satu pilihan transmisi untuk pasar tanah air, yaitu transmisi manual 5 percepatan. Anda bisa lihat untuk penampilan ruang mesinnya memang banyak kabel terlihat seliweran di sini, tapi ini adalah kondisi original dalam keadaan memang pertama kali mobil ini keluar penampilannya seperti ini. Karena mobil yang kebetulan kami review kali ini, dia memiliki kondisi yang full original tanpa ada modifikasi sedikit pun. Kemudian untuk sistem pengeremannya, memang mobil ini belum dilengkapi dengan ABS, apalagi EBD ataupun serta brake assist, dan juga belum ada traction control. Benar-benar masih konvensional seperti ini. Anda bisa lihat, benar-benar yang uniknya adalah ukuran radiatornya yang cukup kecil. Nah, kita tiba di bagian samping dan bisa dikatakan mungkin di bagian samping inilah yang membuat orang-orang mendambakan mobil ini. Kenapa? Lihat, desainnya cantik sekali mobil ini. Serba membulat, 2 pintu, kemudian juga kaca yang berukuran serba besar membuat penampilannya sangat cantik. Dan dimensinya yang kompak ini juga memang pada saat lahir di tahun 90-an, mobil ini cocok untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Tapi untuk di masa kini, bisa dikatakan orang-orang mungkin yang memiliki mobil ini tidak akan tega untuk menggunakannya dalam kegiatan sehari-hari, karena lebih cocok untuk dikoleksi dan disimpan di dalam garasi. Oke. Secara body part, mobil ini sebenarnya sama dengan versi sedannya untuk di bagian fender depannya saja. Tapi mulai dari pintu depan, kemudian panel quarter belakangnya ini berbeda total dengan versi sedannya. Karena memang mobil ini hadir dalam 2 pintu. Dan pintu depannya ini memang lebih panjang dikarenakan untuk mempermudah akses ke kabin bagian belakang pada saat jok baris pertamanya dilipat. Selain itu untuk velgnya sendiri, mobil ini dilengkapi dengan velg alloy berukuran 14 inci sebagai standarnya dan dibalut ban 175/65 R14. Sistem pengeremannya sendiri pun sudah dilengkapi dengan disc brake pada bagian depan serta di bagian belakang. Dan di bagian sampingnya ini yang juga mempercantik penampilannya adalah adanya sentuhan plastik berwarna hitam untuk di list body serta di bagian side skirtnya. Nah, sekarang kita berada di bagian belakangnya dan lagi-lagi mobil ini punya desain yang bisa dikatakan juga di bagian belakang ini terlihat cantik, semok, dan juga serba membulat, membuat penampilannya memang benar-benar tidak membosankan sama sekali. Kemudian kacanya di sini yang memiliki kaca ukuran besar tapi tetap terlihat proporsional,
Serta dia standarnya juga sudah dilengkapi dengan spoiler seperti ini. Di kaca belakangnya ada defogger, kemudian wiper kaca belakang. Dan untuk model lampu remnya sendiri dia terpisah menjadi dua antara di bagian bodi dan juga di bagian pintu bagasinya. Dimana dia memiliki konfigurasi lampu sen, lampu rem, kemudian juga lampu senja ada di dua sisi dan ini lampu mundurnya. Kemudian untuk membuka bagian bagasinya sendiri, mobil ini sebenarnya punya dua akses, yaitu akses dari dalam kabin, menarik tuas atau menggunakan anak kuncinya. Dimana kita buka seperti ini, dia terbagi dua, yaitu buka di bagian sisi kacanya terlebih dahulu, dan Anda bisa mengakses untuk di bagian tonneau cover atasnya. Dan apabila Anda ingin kapasitas bagasinya lagi, yaitu membuka bagian bawahnya. Jadi terbuka split seperti ini, yang sebenarnya memang sangat unik sekali penampilannya. Dan Anda bisa lihat kapasitas bagasinya cukup lumayan, tidak terlalu kecil, dan ini untuk sebuah hatchback bisa dikatakan pada zamannya pun mobil ini dapat mengakomodir satu buah golf bag sepertinya. Dan apabila Anda ingin menambah kapasitas bagasinya lagi, Anda juga dimungkinkan untuk melepas tonneau covernya ini. Oke, kita lepas seperti ini. Kemudian jok baris keduanya ini bisa kita lipat. Nah, sebagai contoh, saya buka satu sisi saja dan Anda bisa lihat dia nyaris rata dengan lantai bagasinya. Dan jok bagian kanan pun juga kita bisa lipat seperti ini, dimana akan membuat kapasitasnya jauh lebih bertambah lagi. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian kabinnya. Nah, sekarang kita ada di bagian interior dari Honda Civic Estilo ini. Lihat, desain dashboardnya terbilang unik, apalagi memang di zamannya tersebut, ini menarik banget desainnya. Kemudian kualitas materialnya sendiri pun patut diacungi jempol, karena ini material soft touch nih seluruh bagian dashboardnya. Hanya ada beberapa sentuhan plastik, mulai dari bagian instrumen cluster, kemudian juga di bagian konsol tengah, dan di bagian kisi-kisi AC di sisi atas. Oke, untuk di bagian tengah sendiri, di sini ada kisi AC, kemudian jam digital, dan ini adalah tombol hazard. Dan yang menariknya adalah untuk panel AC-nya. Kenapa? Karena panel AC-nya ini adalah kombinasi antara digital dan juga model konvensional, yaitu digitalnya adalah ada tombol-tombol untuk pengaturan arah angin, tombol untuk sirkulasi udara, dan tombol untuk menonaktifkan AC. Sedangkan untuk yang konvensionalnya adalah pengaturan untuk temperatur udara serta pengaturan speed dari blower AC-nya. Kemudian untuk head unitnya sendiri, memang head unitnya yang ada di depan kami ini sudah berganti dengan head unit aftermarket. Dan memang Honda Estilo ini pada saat pertama kali keluar hadir dijual untuk umum di tanah air sendiri pun juga hadir dengan head unit yang sudah aftermarket. Kalau nggak salah pada saat itu mereknya adalah Alpine. Oke, lanjut ke bagian instrumen cluster. Nah, di instrumen cluster sendiri ini di sisi kirinya ada tombol, di mana tombol untuk fog lights dan juga ada tombol untuk defogger kaca belakang. Kemudian untuk instrumen clusternya, di instrumen cluster itu ada berbagai informasi yang ditampilkan, yaitu adalah penunjuk putaran mesin, full analog, kemudian penunjuk speedometer, penunjuk tangki bahan bakar, dan juga penunjuk untuk temperatur dari mesin. Dan odometer serta trip meternya ini masih model analog. Jadi jangan tanya apakah ada MID atau tidak, nggak ada. Oke, lanjut lagi ke bagian kanan, ada tempat penyimpanan koin, kemudian pengaturan kaca spion elektrik untuk sisi kiri maupun sisi kanan dapat diatur secara elektrik dari bagian dalam. Di belakang lingkar kemudi ini ada dua tuas masing-masing, yaitu sebelah kanan untuk tuas lampu utama, lampu dim, dan juga lampu sen. Sedangkan di sisi kiri adalah tuas untuk menyalakan wiper kaca depan, yang ada fitur intermittennya, dan juga untuk mengaktifkan wiper kaca belakang. Oke, sekarang kita bicara soal bagian door trim. Bagian door trim ini juga material soft touch, dan di bagian sisi handle-nya sendiri itu dilengkapi dengan bahan fabric yang sama persis dengan bagian joknya. Ini unik banget dan terlihat nyaman sekali di sini. Kemudian di sini ada door lock-nya, modelnya konvensional, tidak menggunakan tombol. Kemudian dia hadir dengan power window sisi kanan dan sisi kiri, dan juga ada tombol child lock-nya. Tempat penyimpanan door pocket-nya ukurannya cukup lumayan, model memanjang bukan melebar. Bicara soal tempat penyimpanan, dia ada laci dengan ukuran yang cukup lumayan. Kemudian di bagian bawah ada tempat penyimpanan lagi, asbak, ada coin tray, dan juga di bagian door pocketnya dengan ukuran yang cukup lumayan seperti saya bilang tadi. Dan lanjut lagi untuk posisi pengemudi, hal yang selalu menjadi menyenangkan di Honda itu adalah posisi pengemudi yang terasa sangat rendah, karena memang mobilnya ini memiliki lantai yang rendah, kemudian posisi duduk yang rendah, yang membuat Anda pada saat mengemudikannya terasa berselonjor ke depan, kakinya benar-benar nyaman sebenarnya untuk mengemudi dan membuat Anda akan merasa lebih percaya diri.
Pengaturan joknya sendiri pun di sini hanya ada pengaturan untuk sliding, maksud saya sudut kemiringan sandaran, pengaturan sliding maju mundur, dan tidak ada pengaturan untuk ketinggiannya. Dan memang agak sempit di sini posisinya, tapi cukup lumayan sebenarnya, masih bisa dijangkau tanpa harus membuka pintunya. Di konsol tengah ini hanya ada konsol tengah polos, tidak ada tempat penyimpanan, ada 2 slot kosong, tombol kosong tidak digunakan di sini. Ini model tuas transmisi manualnya dengan edge pattern, dan model tuas dari rem tangannya sendiri pun juga masih konvensional seperti ini. Dan untuk lingkaran kemudinya ini bisa diatur, sudah tilt steering namun belum teleskopik. Di bagian atas plafonnya ini unik, dia bahannya seperti bahan sintetis ya, kulit sintetis atau sintetis lah pokoknya. Barulah di bagian sun visornya ini kombinasi antara sweat dan juga bahan sintetis yang sama persis seperti di bagian plafon. Hanya ada cermin di bagian sisi kiri saja, dan ini tidak ada lampu penerangannya. Kaca spion pun juga masih model konvensional yang bisa diatur seperti ini. Nah, sekarang kita pindah aja yuk ke kabin bagian belakang. Nah, sekarang saya duduk di kabin baris kedua dari Honda Estilo ini. Bisa dikatakan memang duduk di kabin baris kedua ini masih memadai untuk orang dewasa, dengan catatan pengemudi atau penumpang di bagian depan itu memiliki postur tidak melebihi 170 atau 180 cm. Karena Anda bisa lihat, ini adalah posisi mengemudi saya dengan postur saya yang hanya 165 cm. Saya ini tidak mendapatkan legroom sama sekali. Ngepas untuk di bagian sandarannya. Masih ada keberuntungan, yaitu adalah kaki yang masih bisa menyelip ke bagian bawah jok baris depan ini. Kemudian yang membuat nyaman sebenarnya di bagian belakang ini adalah sandarannya, karena posisi sandarannya ini terasa sedikit lebih rebah dan membuat nyaman apabila melakukan perjalanan. Tapi untuk di bagian dudukannya sendiri bisa dikatakan yang bisa tertopang dengan sempurna itu hanya di bagian pantat saja, tapi di bagian paha sama sekali tidak. Dan bisa dikatakan juga untuk penumpang di bagian belakang ini hanya cocok untuk diisi 2 orang penumpang dewasa saja, tidak lebih, karena posisinya benar-benar terasa pas, pack sekali di bagian belakang ini. Kemudian kualitas materialnya sendiri, nah di bagian belakang ini barulah material plastik digunakan di seluruh panel hingga ke bagian belakang, dan ada panel soft touch itu di bagian sandaran tangannya. Dan saya lupa mengatakan bahwa mobil ini untuk sistem keselamatan hanya hadir dengan seatbelt 3 titik, dan itu pun hanya untuk 2 penumpang di bagian depan. Tidak ada airbag, tidak ada seatbelt 3 titik untuk penumpang di bagian belakang ini. Dan di bagian belakang ini benar-benar cukup simpel, hanya ada gantungan tangan di bagian atas untuk di masing-masing sisi. Tertarik untuk memiliki mobil ini ataupun mungkin mengkoleksi mobil ini, hal apa aja sih yang harus Anda perhatikan? Hal yang harus Anda perhatikan untuk di bagian mesinnya adalah mesin F16 ini dikatakan rawan bocor kompresi. Itu dikarenakan adalah pernah mengalami overheating pada mesinnya yang disebabkan oleh rusaknya radiator atau bermasalahnya radiator dan juga sistem pendinginan, yaitu electric fan-nya. Apabila hal tersebut terjadi, cara untuk mengeceknya pun juga cukup mudah, yaitu pada saat mesin dingin, Anda bisa buka tutup radiatornya, kemudian nyalakan mesinnya. Apabila dari radiator tersebut keluar air dan menyembur, artinya ada kebocoran kompresi yang terjadi, dan hal tersebut Anda harus melakukan engine overhauling alias turun mesin. Kemudian banyak dari komunitas yang juga mengatakan soal perhatikan sasis di bagian depan. Mobil ini banyak digunakan untuk diganti mesinnya, dan dikatakan mobil tersebut banyak dipakai untuk ugal-ugalan di masanya. Sehingga mencari mobil dengan kondisi yang prima belum pernah menabrak itu cukup sulit. Sebaiknya Anda harus perhatikan dengan seksama, karena memang apabila mobil ini pernah mengalami tabrakan di bagian depan, bisa dikatakan mobilnya tidak bisa secara sempurna lagi penampilannya, bahkan keseimbangannya pun juga berkurang. Selebihnya Anda tinggal memperhatikan secara visual, yaitu mulai dari kebocoran oli di sekitar engine block, kemudian juga getaran mesin berlebihan atau tidak, seperti yaitu yang kita kenal adalah engine mountingnya yang cukup lemah dan ada lumayan biayanya, serta beberapa hal lainnya, yaitu adalah di bagian pompa power steeringnya yang juga sering mengalami masalah, yaitu kebocoran kompresinya sehingga putaran setir tidak terasa ringan lagi. Kemudian untuk di bagian eksterior ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan, yaitu yang pertama adalah perhatikan seluruh bagian list karet kaca yang menempel, mulai dari bagian belakang, samping, ke kaca depan, itu seluruhnya paling tidak harus dalam keadaan utuh.
Karena apabila Anda harus melakukan penggantian yang dikarenakan seperti bocor atau mulai keriting, itu harganya sangat mahal sekali dan mencarinya pun juga sangat susah. Selain itu, kelemahan pada mobil ini adalah pintunya yang panjang membuat bobot yang lebih berat sehingga engselnya pun lama-kelamaan akan turun. Jadi garis pintunya tidak akan sama rata, serta kaca depannya ini karena terbilang besar, mekanisme dari power window-nya pun juga membuat kerjanya lebih berat sehingga banyak sekali masalah pada sistem power window-nya, mulai dari tidak mau naik pada saat kaca dalam keadaan turun, kemudian lama-kelamaan bahkan tidak bisa digerakkan sama sekali. Perhatikan juga titik karat di bagian eksterior. Paling sering terjadi yaitu adalah di sekitar kaca belakang, kemudian juga di bawah lampu belakang ini, serta di bagian fender samping yang berada di bawah tutup tangki bensinnya. Selain itu, untuk di bagian atapnya sendiri, di bagian lis kacanya ini juga kerap menjadi masalah titik keropos karena banyak sekali genangan air yang memang jalur airnya ini dikatakan oleh para pengguna dari Civic Estilo yaitu adalah tidak baiknya saluran pembuangan airnya. Nah, jadi itulah hal-hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Honda Civic Estilo seperti ini. Dan bicara soal pajaknya sendiri, kebetulan unit yang di samping kami ini adalah unit tahun 1994 yang memiliki beban pajak sekitar 1 jutaan. Untuk harga pasarannya sendiri, nah ini dia harga pasarannya benar-benar gelap sekali, tapi yang bisa dipastikan adalah mobil ini punya rentang harga yang sangat jauh sekali, yaitu antara 100 hingga mencapai 250 juta bahkan 300 juta tergantung kondisinya, tergantung seberapa sedikit odometernya dan juga tergantung aksesoris yang menempel pada mobil tersebut. Nah, jadi begitulah hasil review kami kali ini mengenai Honda Civic Estilo. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Main juga ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda yang lainnya. Dan apabila Anda berniat untuk menjual mobil Anda secara cepat dan instan, Anda bisa juga mengunjungi kami di OLX Autos. Terima kasih telah menonton video ini, tunggu video kami selanjutnya.